حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dijaga kesehatan kita, dijaga keimanan kita, dijaga semua aktivitas kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari hal-hal yang mungkin kita terbujuk rayu dengan bujuk rayu syaitan, melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita sekali lagi dimantapkan di dalam kita selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu inilah memang tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin,
Jamaah Jumat rahimakumullah, mari saat ini kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Kita bersama-sama banyak mengoreksi ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang insya Allah selalu menegakkan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah semalah sebaliknya kita masih banyak lalai dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu ketika kita merasa bahwasannya diri kita ini masih banyak sekali melakukan khilaf, masih banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, masih terkadang maaf meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala salat, maka selagi Allah saat ini masih banyak memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, maka mari yuk kita bersama-sama memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Sekali lagi, mari kita bersama-sama memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena waktu yang saat ini Allah berikan amat sangat berharga buat kita, amat sangat menentukan bagi kita nanti tatkala kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dunia ini merupakan tempat singgah kita sementara, tempat singgah kita sebentar. Kalau anak-anak dunia ini tempat main saja, setelah main puas nanti pulang ke rumah. Begitu juga dengan kita saat ini. Dunia ini tempat singgah sebentar. Maka oleh karena itu yang sesaat yang Allah berikan kepada kita ini, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kita terlena, lalai dari perintah Allah, na'udzubillah. Na'udzubillah sekali lagi. Kita nanti akan bersedih, kita nanti akan menangis tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma menangis, kita pun nanti akan menerima ganjaran yang buruk. Karena ketika kita di dunia, kita lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah alam dunia ini, kita akan nanti masuk ke alam barzah, alam kubur, alam kematian. Di alam kubur, di situ Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dua fasilitas kepada kita. Senang ataukah nanti sengsara? Dua pilihannya. Senang ataukah sengsara? Kalau kita ditanya saat ini, apakah kita nanti mau tatkala kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kita memperoleh kesengsaraan dari Allah, memperoleh siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu tidak ada yang mau. Dan Allah pun tidak menginginkan kita, hambanya, makhluknya yang bernama manusia ini dimasukkan ke dalam nerakanya nanti. Allah tidak menginginkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, memberikan panduan, memberikan sosok suri tauladan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita pakai, untuk kita pergunakan, untuk kita pelajari. Agar apa? Agar nanti tatkala kembali kepadaku, kata Allah, kamu semua bisa kembali dalam keadaan tersenyum dan menikmati kebahagiaan yang hakiki nanti dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya, mau enggak kita? Mau enggak kita sekali lagi berusaha
meraih kebahagiaan yang insya Allah sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau, yuk sekali lagi bersama-sama kita memperbaiki segala apa-apa yang kurang dalam diri kita, terutama dalam hal ibadah kita, muamalah kita kepada sesama manusia, akhlak kita. Mungkin yang selama ini akhlaknya dengan tetangga kurang baik, mudah tersinggung, egoisnya tinggi, mari diperbaiki. Mungkin yang selama ini dengan keluarga, karena dianggap keluarganya maaf mungkin susah, kita tidak menjaga silaturahimnya, kita perbaiki itu semua. Atau mungkin di dalam diri kita sendiri, mungkin dalam masjid ini, sesama pengurus misalnya, saling egonya tinggi, mari kita perbaiki. Jadi jangan sampai nanti diri kita menyesal. Maka segala yang khilaf di dunia ini, yang tidak baik, cepat kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan ke tujuan kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Apa? Satu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ibadah maqta, ibadah yang memang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, ataupun ibadah ghairu maqta, ibadah yang kita lakukan untuk sesama manusia. Kita perbaiki, kita jaga itu. Tentunya kita berharap sekali lagi sebagaimana ayat yang kami bacakan di awal, tatkala kita nanti kembali kepada Allah, kita disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disambut dengan baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk, kalau kita selama ini masih banyak khilaf, masih banyak salah, masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dengan zikrullah, zikir lisan kita, dengan zikir amal kita. Mari, ketika kita mungkin banyak harta di dunia ini, bagaimana harta itu nanti bisa membawa kita kepada kebahagiaan tatkala kembali kepada Allah, bukan malah sebaliknya kesengsaraan. Kenapa? Karena ketika di dunianya mungkin maaf tidak mengeluarkan yang harus dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, zakatnya. Ini yang sama-sama kita harus hati-hati. Yang sepele terkadang, yang buat kita bahagia di dunia ini, yang buat kita senang di dunia ini, kalau kita tidak waspadai, maaf sekali lagi membuat kita terledor dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Akibatnya nanti tatkala kita kembali kepada Allah, apa yang kita miliki bukan malah memberikan kebahagiaan kepada kita, malah sebaliknya membuat kita menangis tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari sekali lagi kita banyak-banyak menjaga diri kita. Kita mari selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena percuma saja ketika kita mengaku beriman kepada Allah, tapi kita belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala secara kafah. Ketika dilihat KTP-nya Islam, tapi ketika dilihat kesehariannya, sholatnya masih belum terjaga. Padahal ketika kita mengaku Islam, setelah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuktikan dengan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yakin kita, percaya kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha segala-galanya yang harus kita sembah, dan percaya kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang harus kita jadikan suri tauladan buat kita. Percaya. Sudah percaya, apakah cukup hanya percaya? Belum. Ada tugas kedua yang harus kita lakukan. Apa? Wa iqamis shalah. Bagaimana kita menjaga salat kita. Sekali lagi, bagaimana kita menjaga salat kita. Yang sudah bagus salatnya,
yang sudah pas waktunya diperbaiki. Masih tetap harus kita hati-hati dengan ibadah kita. Karena yang namanya syaitan tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridha ketika kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus mencari agar ibadah yang kita lakukan itu rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai. Kenapa? Ya bisa jadi terkadang maaf kita ada rasa sombong dalam diri kita. Ada rasa ria, kepengen dipuji orang. Ini yang hati-hati. Ibadah yang kita lakukan sekali lagi bisa jadi tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita alhamdulillah selalu diberikan keistiqomahan untuk menjaga ibadah salat kita, jangan lupa kita pun harus tetap selalu berdoa agar kita diberikan keistiqomahan, kemantapan dari keimanan kita dan keikhlasan dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu. Karena dengan inilah insyaallah syaitan tidak akan mampu menggoda kita. Syaitan tidak akan bisa membujuk rayu kita, mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita harus selalu mengingat Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, maka insyaallah kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti insyaallah dengan kita selalu terjaga dalam keimanan kita, dalam ibadah kita, kita semua nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. من الصلاة.